Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin dengan NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang aplikasi Atlas untuk memenuhi nilai praktikum audit saya. Kita udah masuk ke aplikasi Atlas, lalu kita klik Atlas ini dan muncul seperti ini. Di sini ada informasi status KKP, total akumulasi jam audit, dan nama indeks. Pertama, kita akan klik gambar rumah ini untuk mengisi identitas auditor nih. Untuk nama kantor akuntan publiknya, kita isi KAP Uwais Al-Korni dan rekan. Lalu untuk nama akuntan publiknya, kita isi Uwais Al-Korni. Lalu untuk nama kliennya, di sini kita isi PT Aset Masa Depan. Lalu untuk alamatnya itu ada di Jakarta. Lalu untuk nomor teleponnya itu 021 777 777 89999. Lalu untuk nomor NPWP-nya itu 01234 567 8.900. Lalu untuk sektor usaha kliennya itu perdagangan dan jasa. Lalu untuk status kepemilikan klien, di sini itu swasta. Lalu untuk tahun bukunya ini 1 Januari. Sampai 31 Desember 2018. Lalu untuk tipe perikatannya itu perikatan tahun pertama. Dan untuk jenis perikatannya itu audit atas laporan keuangan. Lalu untuk standar auditnya itu standar profesional akuntan publik. Lalu untuk standar akuntansi klien, SAK umum konfigurasi IFRS. Nah, setelah sudah, kita klik konten. Lalu kita mengisi A110 itu bisa dari sini juga nih. A110 itu ya yang bernama analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kita klik ya. Nah, di sini kita bisa pilih kriterianya. Pertama kita pilih kriteria dulu, yaitu entitas berdiri sejak lama. Yang ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa klik yang A110. Nah, ini kita bisa isi apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang terjadi. Pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya itu jawabannya tidak. Lalu pada opini auditor sebelumnya juga jawabannya tidak. Lalu apakah terdapat isu mengenai
restrukturisasi keuangan itu juga tidak. Lalu apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Itu tidak. Apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Itu juga tidak. Lalu yang terakhir, apakah ada opini auditor periode lalu jika menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Itu juga tidak ada. Nah, ini di bawahnya sudah komplit. Kalau udah komplit, kita balik ke depan. Lalu kita isi yang A1102. Apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab? Ini jawabannya tidak. Lalu apakah terdapat ketidakwajaran? Lalu yang kedua ini, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktik bisnisnya? Ini juga tidak. Lalu apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap uh, hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif? Itu juga tidak. Lalu apakah klien secara agresif berusaha menekan fee jasa? Ini juga tidak. Ini jawabannya tidak semua ya. Lalu kita klik ini. Di sini itu selanjutnya itu di sini, apakah profil pengguna jasa akuntan publik termasuk kategori sebagai berikut? Politically exposed person, pejabat negara? Itu tidak. Lalu pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon? Itu juga tidak. Ini tidak semua ya jawabannya. Sebentar. Untuk ini juga jawabannya tidak. Lalu untuk ini juga jawabannya tidak. Sampai bawah itu jawabannya tidak semua. Nah, untuk ini jenis usaha klien, perdagangan dan jasanya itu low. Lalu untuk jenis usaha kliennya ini juga low. Nah, jika udah kita balik lagi ke previous index. Lalu untuk 103 ini kita ambil dari soal. Ambil dari soal. Nah, di sini udah saya isi. Data ini didapat dari data kompetensi personal KAP yang ada di soal. Ini datanya dari pengalaman bidang auditnya. Lalu di sini
Yang tidak memadai dan perlu update itu ada Bagus dan Nirmala. Lalu di sini ada analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Di sini yang ketersediaan waktu personel KAP-nya itu ada batasan waktu itu ada Amora dan Gagas. Kalau Gagas itu karena cuti, sedangkan Amora itu ada perikatan lain. Nah, lanjut aja kita ke independensi. Di sini ini kita isi terlebih dahulu. Seperti ini. Independensi personal KAP, pemahaman independensinya ya. Lalu yang tidak itu ada Bagus dan Nirmala. Lalu untuk mempunyai hubungan hutang piutang investasi kepada klien itu tidak untuk semuanya. Lalu ini mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien itu tidak untuk semua kecuali Nirmala. Lalu memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan itu tidak semua. Lalu untuk hubungan keluarga dengan pemilik itu tidak juga. Lalu untuk hubungan keluarga dengan manajemen kunci itu juga tidak semua. Kecuali di sini ada Bagus. Ya. Nah, selanjutnya itu di sini lalu untuk ringkasan kompetensi ketersediaan waktu dan independensi personal KAP, di sini untuk inisial namanya untuk Wais Al-Qarni itu Waki, lalu untuk Khalid itu KLD, lalu untuk Atala itu ATL, lalu untuk Wahyudi itu WYD. Lalu peran dalam timnya itu ini partner. Lalu untuk Khalid itu manajer. Lalu untuk Atala itu anggota tim. Lalu untuk Wahyudi itu anggota tim juga. Ini Wise itu partner. Nah, setelah itu, lalu untuk ini jawabannya ya. Lalu untuk ini jawabannya tidak. Lalu untuk ini jawabannya ya. Lalu untuk ini tidak. Yang ini jawabannya ya. Dan yang ini jawabannya tidak. Ini ya. Lalu yang ini tidak. Dan bawahnya juga. Nah, setelah sudah status KP-nya komplit, kita ke previous index. Lalu kita ke konten. Karena disuruhnya sampai A1103, jadi A1104 tidak. Lalu kita ke konten. Nah, kita langsung ke A120, yaitu alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Di sini kita isi mulainya itu .
Bentar. Awal. Nah, untuk alokasi jam jasa, yang pertama itu ada rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Untuk mulainya itu pada tanggal 13 Desember 2018. Lalu untuk akhirnya itu 15 Maret 2019. Lalu untuk jumlah hari liburnya itu ada 16. Lalu untuk efektif lainnya itu ada 0. Lalu untuk jam mulai kerjanya itu jam 8. Lalu untuk jam istirahatnya itu jam 13. Lalu untuk jam pulangnya itu jam 16.30. Nah, 15 Maret 2018. Ini 13 Desember 2018. Sebentar. Nah, lalu kita isi disiapkan oleh Kolit. Tanggal mulainya itu 13 Desember 2018. Tanggal selesainya juga 13 Desember 2018. Lalu untuk jumlah harinya itu ada 92. Di reviewnya itu oleh Wise. Tanggal mulainya itu 13 Desember. Lalu selesainya itu 15 Maret 2018. Lalu waktu mulainya ini 8, jam 8. Waktu selesainya ini jam 16.30. Lalu untuk yang ini waktu mulainya itu jam 10. Jam selesainya itu jam 16.30. Nah, lalu di sininya juga sama kita ganti karena
Kalau sudah, kita ke sini. Untuk ini, kita beri warna. Lalu untuk total tahap perencanaan jam jasa efektif, itu jam 12, lalu ini jam 5, lalu untuk total tahap risk respon itu di sini jam 8, lalu ini jam 4, ini juga jam 4, ini juga jam 4. Lalu total tahap reportingnya di sini jam 10, lalu jam 5, lalu jam 5, dan jam 5 juga. Nah, ini untuk swasta go publik ya. Lalu setelah sudah komplit, kita ke next index. Kita ke informasi status KKP-nya itu udah 3%, lalu untuk total akumulasi jam auditnya sudah 15%. Selanjutnya kita ke soal berikutnya yaitu A130, yaitu tentang surat perikatan. Di sini sudah masuk di A130. Pertanyaan yang pertama itu penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati itu ya. Lalu untuk penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku juga ya. Lalu untuk penjelasan tujuan dari ruang lingkup audit itu ya. Semuanya itu jawabannya iya. Nah, jika sudah, ini akan menjadi komplit. Ini informasi status KKP-nya menambah jadi 6%. Untuk selanjutnya itu kita ke A140 yaitu surat tugas. Di sini sudah ada susunan tim perikatan bersumber dari A120. Nah, kita akan mengisi surat tugasnya itu. Yang pertama, tujuan dari surat tugas sesuai nama klien. Karena sesuai, jadi jawabannya ya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Ya. Penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Ya. Dan seterusnya sampai bawah ini ya jawabannya. Dan status KKP-nya ini sudah komplit. Informasi status KKP-nya bertambah menjadi 10%. Lalu untuk selanjutnya itu A150 pernyataan independensi. Nah, di sini sudah ada susunan tim perikatannya. Pertanyaannya itu yang pertama, nama klien dalam form independensi sesuai dengan yang direncanakan. Karena sesuai jadi jawabannya ya. Lalu nama tim perikatan yang tertera dalam form independensi sesuai dengan surat tugas, jawabannya ya. Dan seterusnya sampai bawah itu ya. Untuk selanjutnya, kita akan mengisi D100 yaitu input laporan keuangan. Bentar. Nah, kita udah ada di D100. Pertama itu kita langsung klik yang merah ini. Lalu untuk ini kita isi laporan keuangan akhir periode. Lalu untuk mata uangnya itu IDR. Lalu untuk pembulatannya, satuan dalam ribuan. Lalu untuk mengisi yang kuning-kuning ini, kita ambil dari soal yang sudah diberikan oleh ibunya.
maaf ini untuk ini satuan penuh. Nah, kita ambil soal dari ibunya, sebentar. Nah, ini sudah kita masukkan dari soal untuk nomor akun, nama akun, jumlah, dan ini juga. Lalu untuk mapping grup akunnya ini kita isi. Untuk kas kecil itu aset sampai aset tak berwujud. Nah, jika sudah, lalu liabilitas dari utang usaha sampai beban yang masih harus dibayar. Setelah itu, sampai utang lain-lain masih liabilitas. Lalu untuk modal tuan Ramedi itu ekuitas aset bersih sampai laba rugi periode berjalan. Nah, lalu setelah itu di HPP itu ada penjualan itu ada pendapatan. Lalu untuk HPP itu ada beban, beban sampai beban perlengkapan. Lalu di sini ada pendapatan. Setelah itu eh, sampai habis. Nah, lalu untuk mapping akun kelompok, di sini ada aset lancar sampai properti investasi. Properti investasi. Lalu untuk aset tidak lancar itu ada tanah sampai aset tak berwujud. Sampai aset tak berwujud. Lalu untuk utang usaha, di sini itu ada liabilitas jangka pendek sampai utang lain-lain. Lalu untuk modal tuan Pramedi, di sini ada ini untuk beban yang masih harus dibayar. Utang lain-lain. Utang lain-lain itu jangka panjang. Lalu Pramedi itu di ekuitas sampai ini. Nah, ini semua udah kita isi dari soal yang ada, lalu kita lanjut aja ke selanjutnya, yaitu mengisi C110. Nah, sebelum masuk ke sini, sebelum mengisi C110, kita mengisi dulu yang A210, materialitas awal. Ini harus kita isi dulu. Maaf untuk sebelumnya itu, untuk yang
D100 ini tadi tidak balance karena, debit dan kreditnya, kurang sama dan sekarang sudah balance. Kita lanjut lagi ke C100, C110. Nah, sebelum mengisi ini, kita mengisi dulu yang A2110 materialitas awal. Di sini kita pilih yang nah, kita sudah di C110. Agar komplit, di sini kita tulis kesimpulannya itu tidak signifikan. Nah, setelah itu untuk yang terakhir, kita mengerjakan C530, yaitu laporan auditor independen normal. Di sini kita tulis 045, lalu di sininya 21978, 21, di sininya 13 Maret 2019. Lalu untuk nomor izin AAP-nya itu 001, pihak yang ditujunya itu pemegang saham. Lalu audit tahunnya ini ke-1. Untuk nomor induk KAP-nya itu 221978. Lalu dua titik 1978. Lokasi opini auditnya itu Jakarta. Penekanan suatu halnya itu nah. Lalu untuk penekanan suatu halnya itu di sini kita untuk kesimpulannya telah memadai. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.